Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Kristopo di sini. Dalam video kali ini saya akan berbagi tentang tutorial kali ya, atau bagaimana caranya teman-teman bisa melock atau mengunci ya aplikasi-aplikasi yang teman-teman miliki, baik itu galeri ya atau juga sosial media, WhatsApp dan segala macam. Itu bisa kita kunci atau bisa kita lock begitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang tidak kita inginkan untuk memegang handphone kita ya, aplikasi-aplikasi itu tidak bisa dibuka oleh orang lain. Nah, aplikasi yang kali ini saya akan berikan kepada teman-teman ini adalah aplikasi bawaan, atau mungkin lebih tepatnya itu bukan aplikasi ya, tapi satu pengaturan yang bisa diatur di iPhone kita atau di iPad kita, pokoknya yang iOS lah, yang menggunakan iOS itu bisa disetting ya. Yang penting iOS-nya kayaknya yang terbaru ya, harus iOS 14. Nah, ini bisa ada settingan yang dimana kalian nggak perlu repot lagi install aplikasi pihak ketiga untuk mengunci semua aplikasi-aplikasi yang ada di perangkat Apple kalian atau di iPhone atau di iPad kalian ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam cara-caranya atau tutorialnya, teman-teman jangan lupa untuk subscribe dulu, atau nanti di akhir video jangan lupa untuk kasih like terhadap video ini kalau video ini bisa membantu teman-teman atau memberikan inspirasi juga buat teman-teman, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian kalau teman-teman kalian juga sedang cari-cari caranya. Oke, kita langsung saja. Nah, cara yang pertama kita akan masuk ke pengaturan ya teman-teman, atau kita masuk ke setting. Nah, setelah kita masuk ke setting, di sini ada menu atau ada tools screen time. Nah, jadi kita akan menggunakan screen time sebagai pengaturan pengunci untuk aplikasi kita yang lain. Sebenarnya fitur ini tuh bukan fitur pengunci ya, tapi sebenarnya lebih tepatnya kita tuh bisa ngatur berapa lama dalam satu hari atau setiap harinya kita menggunakan semua aplikasi yang ada di iPad atau iPhone kita. Jadi supaya nggak overtime gitu ya, karena kan biasanya kalau kita udah pakai iPhone atau udah pakai iPad kita tuh sering lupa waktu. Nah, screen time ini sebenarnya fungsinya adalah untuk membatasi waktu penggunaan terhadap aplikasi yang ada di perangkat kita gitu ya. Jadi sebenarnya fungsinya bukan untuk mengelock, tapi bisa kita gunakan fitur ini untuk melock supaya orang-orang yang tidak kita inginkan ketika memegang perangkat kita tetap aman ya, atau iPad atau iPhone kita tetap aman, tidak di data-data kita tuh tetap aman lah gitu ya, tidak dipegang oleh sembarangan orang. Nah, kita langsung masuk ke tutorialnya. Setelah teman-teman masuk ke setting atau masuk ke pengaturan, teman-teman langsung pilih screen time. Nah, di menu screen time ini langsung muncul ada downtime, kemudian ada app limit, kemudian ada communication limit ya, allow, always allow, dan kemudian content and privacy restriction ya. Nah, di sini teman-teman kalian buat dulu yang di bagian bawah ini, yaitu adalah use screen time passcode. Jadi kalian buat dulu passcode yang kalian inginkan. Misalnya saya bikin dulu passcode-nya yaitu 1616 misalnya. Nah, 2 kali ya teman-teman. Jadi pertama tadi, kemudian yang kedua ini adalah re-enter. Jadi masukin kembali. Tuh 2. Oke. Nah, masukin ID nih di sini teman-teman. Jadi jangan lupa untuk kalian masukin ID kalian dan password kalian ya. Jadi yang ini saya skip ya teman-teman ya. Nah, kalau kalian sudah berhasil memasukkan passcode untuk screen time kalian, jadi di sini akan berubah ya. Jadi tadi bukan use, sekarang berubah jadi change screen time passcode. Jadi kita sekarang langsung pilih aplikasi apa saja yang mau kita kunci atau mau kita batasin penggunaannya. Kalian masuk ke menu downtime di sini ya. Di sini ada menu downtime. Nah, menu downtime di sini sudah mulai memilih atau masukin passcode. Jadi lebih mudah juga untuk kalian mengamankan setiap aplikasi yang ingin kalian kunci. Lalu langsung nyalakan downtime-nya. Nah, di sini ada pengaturan kapan kalian ingin mengunci aplikasi tersebut ya. Apakah setiap hari ya, kalau saya mau pakai everyday ya, atau setiap hari, kemudian dari jam berapa sampai jam berapa. Kalau di sini mungkin saya ikutin aja ya. Jam 7 pagi ya, dari jam 7 pagi, dari jam 10 malam sampai jam 7 pagi. Kemudian block downtime. Nah, nanti di sini kalian tinggal atur aja kalau kalian mau jam berapa gitu ya. Silahkan kalian bisa atur lebih detailnya lagi dari jam berapa sampai jam berapanya. Nah, di sini kita nggak usah ubah dulu gitu ya, jadi ikutin aja langsung di sini.
Nah, setelah itu kalian bisa pilih app limit. Nah, app limit inilah dimana kalian tinggal aktifin aja app limitnya. Setelah kalian aktifin app limitnya, kalian pilih aplikasi-aplikasi apa saja yang ingin kalian kunci gitu ya, atau kalian ingin screen time-nya diaktifin gitu ya. Nah, di sini saya sudah masukin foto gitu sebagai add limit time gitu ya. Jadi untuk penggunaan aplikasi foto atau galeri foto itu benar-benar dibatasi. Nah, di sini saya pasang untuk aplikasi foto ya, block at end of limit. Nah, kita aktifin aja. Jadi supaya nanti ketika waktunya sudah habis lewat dari 1 menit, karena di sini saya pasangnya selama 1 menit. Jadi setiap hari itu hanya bisa saya gunakan selama 1 menit. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, saya aktifkan. Setelah itu kita langsung kembali ke depan lagi. Nah, kalau kalian mau masukkan aplikasi yang lain juga bisa ya, teman-teman. Misalnya kalian mau masukin Instagram, kita searching aja Instagram. Nah, di sini saya mau masukin Instagram dan kalian tinggal add saja misalnya ya. Nah, Instagram ini kalian tinggal atur kalian mau berapa lama selama sehari. Misalnya kita pasang 1 menit ya, teman-teman ya. Nah, saya tinggal pasang 1 menit. Setiap hari hanya bisa 1 menit saya gunakan aplikasi Instagram. Selebihnya saya harus menggunakan passcode. Nah, itu dia ya. Tadi kan teman-teman sudah buat passcode-nya. Oke, sekarang kita langsung aja ke menu. Nah, sekarang saya mau ke aplikasi foto aja ya. Kayaknya Instagram agak-agak sulit, jadi kita mendingin ke aplikasi foto. Nah, lihat nih teman-teman. Di aplikasi foto ini ternyata saya tadi sudah lihat foto ya. Akhirnya jadi kalau dirata-ratakan untuk waktunya itu sudah lebih dari 1 menit. Dia langsung begini nih teman-teman, time limit. You've researched your limit on photo ya. Jadi ini kita masih bisa sekali gitu ya. Jadi kita udah nggak bisa lagi ya. Tapi kalau kita masih X more time ya, 1 more minute, kita masih bisa dikasih waktu 1 menit lagi. Jadi untuk 1 menit kita masih bisa lihat gitu ya teman-teman ya. Nanti setelah waktunya habis lewat 1 menit teman-teman, kita udah nggak bisa lagi ngeliat. Jadi dia langsung terkunci otomatis. Kita harus masukin passcode kalau kita mau melihat foto kita atau galeri foto kita. Ini udah keluar gitu ya. Jadi sudah hampir 1 menit. Jadi kita tunggu aja, tunggu sampai 1 menit. Nanti dia akan mengunci sendiri teman-teman. Jadi kalau udah lewat lebih dari 1 menit penggunaan untuk foto ini, dia akan otomatis terkunci. Nah, ini dia sudah langsung keluar seperti ini ya teman-teman ya. Jadi time limit, you reset your limit on photos. Jadi dia ngasih tahu kalau waktu kita untuk menggunakan aplikasi foto ini sudah habis. Kita mau X for more time. Nah, sudah nggak bisa di sini teman-teman karena langsung muncul enter screen time passcode. Jadi kalian harus masukin enter screen time passcode. Setelah kalian masukin passcode-nya, baru dia bisa terbuka lagi. Jadi kalian dihadapkan berapa pilihan, approve for 50 minutes atau approve for 1 hour, approve for all day. Jadi terserah kalian gitu ya. Misalnya kalian mau aktifin for 10 menit gitu ya, misalnya 15 menit aja gitu ya. Setelah itu kalian akan diarahkan lagi untuk masukin passcode lagi. Jadi ini tuh gampang banget dan fitur ini tuh benar-benar memudahkan kalian untuk mengunci semua aplikasi yang ada di iPhone atau ada di iPad kalian. Nah, dan kalian menggunakan ini tuh nggak perlu pakai aplikasi pihak ketiga dan ini gratis teman-teman. Sebenarnya fungsi dari screen time ini, ya fitur screen time ini fungsinya bukan untuk mengunci aplikasi ya, tapi untuk lebih kepada membatasi penggunaan aplikasi di dalam iPhone ini atau di dalam iPad gitu ya, supaya penggunanya atau usernya itu nggak overtime dalam menggunakan aplikasi atau ya mungkin nggak gadget mania lah gitu ya, supaya dibatasin gitu, lebih teratur dalam mengatur waktunya ya. Oke, mudah-mudahan tips ini atau langkah-langkah ini bisa jadi referensi buat teman-teman. Jadi kalian nggak perlu keluarin duit ya untuk beli aplikasi pihak ketiga. Kalau kalian menggunakan aplikasi pihak ketiga tentunya pasti harus berbayar. Dan itu ada batasannya ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi referensi buat teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe ya. Bantu saya untuk memperbesar channel ini karena subscribe itu gratis. Jadi subscribe ya teman-teman. Dan kemudian jangan lupa juga untuk kasih like video ini kalau kalian suka dengan video ini. Share kepada teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat buat kalian. Akhir kata saya Chris Tepu. Sampai jumpa.